Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur mam semua di rumah ya. Oke mam, sharing kegiatan hari ini. Jadi hari ini aku libur jualan ya mam. Sengaja banget pengen libur dulu karena emang kerjaan di rumah tuh yang banyak banget. Mulai dari cucian, dapur, terus setrikaan. Ya Allah, ini bingung ya. Aku sebenarnya mau ngerjain yang mana dulu gitu. Rumah tuh berantakan banget. Makanya di sini aku mau libur aja deh dulu 1 atau 2 harian gitu buat beres-beres rumah. Nah ini hari pertama aku libur jualan. Jadinya tuh yang kerjaan masih banyak banget ya. Kayaknya kalau 1 atau 2 hari nggak cukup deh buat ngerjain kayak setrikaan sama cucian. Harusnya sih 3 hari ya. Cuma di sini aku yang nggak mau lama-lama karena di setiap paginya kalau aku lagi libur nih banyak banget bunda-bunda yang nanyain sarapan gitu. Mungkin yang tadinya ngandelin aku buat sarapan suaminya atau anaknya, gara-gara aku nggak dagang jadinya tuh mereka yang kecewa gitu ya. Yang tadinya udah deh mungkin ada si bunda nih yang bisa nganterin, tapi ternyata nggak nganterin. Aku pikirannya begitu aja ya, jadinya tuh yang nggak pengen lama-lama sih kalau untuk libur jualannya gitu mam. Tapi sebelum ngerjain semua kerjaan di sini aku mau mulai dulu dengan ngopi biar semangat, biar fresh gitu ya. Ini pagi-pagi sebenarnya aku pengen banget bangunnya tuh di jam 5-an atau jam setengah 5-an gitu. Tapi tetap aja nggak bisa ya. Tadi bangunnya sih di setengah 4-an gitu. Aku megang-megang HP dulu karena kalau udah jam segitu kayaknya tuh udah alarm aja gitu loh mam. Setiap harinya aku jualan bangun di jam 3. Terus libur gitu pengennya bangun di setengah 5 atau di jam 4-an, ternyata nggak bisa, tetap aja bangunnya di jam segitu. Nah ini sambil ngopi ditemenin sama roti tawar aja. Ini aku juga mau isi ulang minyak. Ini udah habis ya minyaknya, aku baru beli sih. Nah ini minyaknya pakai minyak ini aja sih, salah satu minyak yang sering banget aku beli gitu karena ini minyak yang murah dan lumayan bagus juga sih kalau menurut aku. Ini aku beli 1 literan aja, mau langsung dimasukin ke dalam wadah kayak gini biar nantinya pas aku tumpah-tumpahin itu nggak bececeran gitu loh mam. Nah ini alhamdulillah nih aku udah punya minyak ya. Rasanya tuh kalau misalnya di dapur udah ada minyak, bawang, terus cabe, terus kayak bumbu-bumbu penyedap, itu rasanya menurut aku udah enak aja sih. Apalagi kalau udah ada telur, aman lah ya, walaupun nggak masak gitu, walaupun nggak beli lauk, kalau udah ada bawang, terus minyak, terus udah ada beras, pokoknya aman-aman aja sih menurut aku. Jadi itu ya nggak harus masak lauk selalu gitu kalau lagi nggak sempet. Nah oke, ini dilanjut ya mam, aku mau jemurin baju. Ini udah jam 5 lewatan tapi ini udah terang banget ya mam di tempat aku. Ini hari ini lagi nggak hujan nih, lumayan cerah, jadinya tuh yang cuacanya tuh kayak udah siang banget padahal baru di jam 5-an gitu mam. Nah aku tuh nyuci semalam, ini udah aku jemurin tadi 1 kali gilingan. Nah ini masih ada 2 gilingan lagi, jadi aku tuh kalau nyuci tuh bisa 2-3 kali ngegiling gitu mam. Aku pakainya mesin cuci manual aja deh karena menurut aku lebih bersih aja gitu. Emang punyanya mesin manual juga sih. Nggak punya yang otomatis gitu ya mam, belum punya, mungkin suatu saat bakalan punya, tapi aku lebih suka aja menurut aku pakai mesin cuci yang manual kayak gini. Nah ini dia cucian aku banyak banget, ini tuh cucian 2-3 harian gitu deh karena kemarin aku mau nyuci malah nggak sempet gitu dan akhirnya ketunda dan malah jadi 3 hari dan ini bener-bener yang super banyak banget cucian aku. Nah pokoknya hari ini diniatin buat beresin semua kerjaan aku yang bener-bener berantakan, bener-bener banyak, biar rumah tuh yang nggak ketumpuk-tumpuk sama kerjaan rumah. Nah itu para bocil masih tidur jadi aman, Dede Alpa masih tidur. Biasanya kalau Dede Alpa udah bangun rusuh, aku nggak bisa beres-beres karena biasanya sih Dede Alpa itu banyak banget minta dibikinin ini itu, minta ditemenin ke sana ke sini gitu, jadinya tuh yang kerjaan tuh malah yang nggak kepegang gitu mam. Nah tadi udah aku keluarin tuh sepedanya si kakak ya. Biasanya sih nggak pernah aku masukin mam, di luar aja, tapi karena ada beberapa tetangga aku yang kehilangan sepeda, jadinya tuh aku yang waspada aja ya. Sayang banget kan mam kalau beli ini pakai uang, dan uang itu susah banget dicarinya, makanya kita jaga aja dulu. Dan untuk motor aku di tempatnya emak, dan biasanya di dalam kontrakan sini itu ada motor suami aku dan sepeda anak aku, jadi nggak muat untuk motor aku, makanya aku taruh di rumah emak. Nah ini dia, kemarin aku habis
habis nyuci motor di depan kontrakan itu selangnya lupa aku nggak plastikin lagi, jadi aku masukin dulu ke dalam plastik biar lebih rapi aja kelihatannya. Dan ini sebenarnya kalau ke apa ya, kena kamera gitu di bawah sini itu tuh berantakan banget sama sendal, cuma aku tuh yang nggak suit gitu ya, jadi langsung aja nih sapu-sapu. Ini aku pakai sapu yang dulunya buat dalam, ini aku pakai buat luar, karena menurut aku kalau nyapu-nyapu pakai sapu ijuk kayak gini tuh jadi lebih apa ya namanya, lebih bersih aja gitu loh, debu-debu semuanya kebersihin semua dibandingin pakai sapu lidi itu. Nah, sapu lidi itu biasanya aku pakai untuk ngebersihin kayak comberan yang di depan kontrakan gitu, Mam. Oke, dilanjut. Ini mau beresin kasur. Ini yang tidur aku doang, jadi nggak begitu berantakan banget ya, cuma tinggal tarik-tarik sama kebut-kebut aja, karena suami aku hari ini lagi nggak di rumah gitu. Biasanya kalau misalnya kita nih yang bobo bertiga di sini itu tuh rusuh banget ya kasur sampai berantakan banget, Mam. Jadi karena di sini aku aja yang tidur, jadi nggak begitu berantakan. Oke, singkat cerita ini tuh udah siangan gitu. Aku mau nganterin anak aku sekolah. Di minggu ini anak aku lagi ada ujian gitu. Masuknya tuh selalu pagi ya. Ini sekitaran jam 8-an gitu. Jadi anak aku mau dianterin aja untuk sekarang. Karena buru-buru udah siang juga ya. Tadinya sih suruh bawa sepeda tapi ternyata udah kesiangan gitu. Nah, Mam, tadi sebenarnya habis dari nganterin anak aku sekolah, aku langsung nganterin emak ke pasar Cikarang gitu, buat beli sesuatu lah ya di Cikarang. Dan kata emak pulangnya beli aja langsung buat bahan-bahan bikin uduk besok atau lusa ya. Jadi yang penting ada dulu bahan-bahannya, terus kita bersihin untuk bikinnya besok atau lusa sih aman-aman aja sih ya untuk yang kayak gini. Ini tuh aku belanja cabe, bawang, terus jengkol. Nah, Mam, biasa ya kalau misalnya akhir tahun selalu harga-harga tuh naik banget, dan di sini emak bener-bener yang pusing sebenarnya. Di sini kan emak kalau jualan uduk apa sih namanya, harganya masih harga merakyat gitu ya, sedangkan harga-harga di pasar udah pada naik semua. Jadinya tuh yang sedikit kebingungan, tapi ya kata emak nggak apa-apa sih, yang penting lancar walaupun sedikit, yang penting ada lebihnya aja gitu. Jadi bingung ya, Mam, kalau mau ditaikin juga kebanyakan harganya yang udah tahu segitu gitu. Kalau ditaikin takutnya nggak pada mau, soalnya yang di sekitaran aku juga jualinnya harga segitu sih. Jadi kita ngikutin harga pasaran aja ya, Mam. Dan Mak nih kalau belanja bawang itu biasanya satu hari setengah kilo lebih gitu deh ya, atau kalau kagak 3 perapat gitu. Terus kayak cabai-cabean nih, cabai yang paling lagi naik daun ya. Aku orangnya kan emang jarang banget nih belanja cabai gitu kan, nggak tahu harga cabai berapa ya, ternyata bener-bener yang mahal banget ya, bisa 80 ribuan gitu 1 kilo. Luar biasa ini untuk cabai, bener-bener. Untungnya aku kurang begitu doyan pedes-pedesan ya. Kayaknya buat Mam yang doyan pedes tersiksa nih dengan harga cabai ya kan. Kalau aku sih yang sering aku belanjain itu di bawang sama bawang putih. Untuk cabai sih paling belinya tuh kayak 5.000 gitu kan. Untuk 5.000 aja itu habisnya nggak tahu kapan, Mam. Pokoknya awet banget aku untuk cabe. Mungkin teman-teman di sini yang sering ikutin video aku, kalau aku masak itu jarang banget kan pakai cabe. Makanya cabe aku awet gitu. Selain ngikutin anak-anak aku yang nggak doyan pedas, suami aku nggak doyan pedas, akunya juga kurang begitu doyan pedas ya. Paling kayak 1 atau 2 cabe aja yang aku pakai gitu. Jadi aman ya. Walaupun si cabe mahal, tapi untuk mak aku ini ngaruh banget, karena di sini yang biasanya pelanggan aku beli uduk itu pada suka banget sama sambalnya emak itu. Kata yang belinya sih gitu ya, Mam, antara sambal sama uduknya itu padu padannya pas banget gitu. Jadinya tuh yang mereka tuh yang suka banget gitu sama sambalnya emak aku. Dan biasanya nih, Mam, kalau lagi berdua begini sama emak, kita tuh cerita-cerita ya. Biasanya yang diceritain itu masa lalu, waktu kita kecil, waktu emak muda. Dan emak tuh dari muda tuh emang udah rajin banget, Mam. Emak tuh dagang, kerja gitu buat ngidupin kita berempat waktu itu ya. Karena waktu itu bapak aku dari kecil, dari aku umur 1 tahun udah nggak ada, udah meninggal gitu. Dan emak terpaksa harus kerja dan cari uang banting tulang buat kita anaknya gitu ya, Mam. Nah, setelah beberapa waktu emak aku dapet jodoh lagi dan nikah lagi, terus punya adik 2, itu adik aku. Jadi totalnya anaknya emak aku itu ada 6. Jadi kita tuh 6 bersaudara, dan menurut aku sih enak banget ya kalau punya saudara 6 gini.
Jadi gitu ya mam, kalau misalnya lagi ada acara apa atau lagi ada apa gitu kan, kita tuh bisa nyelesainnya bareng-bareng, bisa ngerjainnya bareng-bareng. Dan alhamdulillahnya di sini saudara-saudara aku orangnya enak-enak semua sih, alhamdulillah ya mam. Terus balik lagi ke video ini, sebenarnya masih banyak ya, ini baru bawang doang, belum ngupasin kentang, jengkol, terus kayak buat lontong sayurnya. Jadi masih banyak banget, jadi kita percepat aja, kita persingkat. Aku di sini udah ngantuk banget ya, dari jam setengah 4 ini belum tidur lagi, rasanya udah ngantuk banget. Pokoknya ini aku kayaknya udah sambil aduh gimana gitu ya, udah ngantuk berat deh. Oh ya mam, gimana nih kabarnya mam semua? Sampai lupa nanyain kabar dari tadi, cerita-cerita terus ya mama Alisa ya. Gimana nih kabarnya mam? Semoga mam selalu sehat, selalu semangat, selalu dilancarkan segala urusan juga rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pokoknya kita semangat ya mam. Dan gimana nih mam, teman-teman semuanya yang lagi nonton video mama Alisa di jam ini udah pada sholat belum? Sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh. Ayo kita jalankan dulu sholatnya, karena itu kewajiban dari kita umat Islam ya teman-teman. Oke, balik lagi ke video. Nah, untuk sekarang ini aku mau nyopot-nyopotin batang dari cabe gitu ya. Nah, ini mau aku siangin dulu pokoknya sampai beres. Masih banyak sih, kayak kentang belum dikupasin, wortel untuk bihun mie gitu ya. Terus jengkol juga belum, terus kayak labu buat lontong sayur juga belum. Pokoknya ini prosesnya masih panjang banget dan lama juga ya, makan waktu gitu kalau lagi nyangin kayak gini tuh. Kalau untuk uduk Betawi sih bahan-bahannya nggak banyak ya mam. Apa sih namanya yang ada di dalam uduk Betawi itu cuma kayak semur-semuran aja, semur jengkol, kentang, tahu gitu, sama mie bihun aja gitu. Tapi di uduknya itu yang paling utama gitu ya, rasa gurihnya dari santannya, terus dari apa ya, dari daun salam serai yang bikin khas banget dari si uduknya itu, yang harus banget kerasa kalau kata mak aku. Nah di sini mak aku selain uduk Betawi jualan juga lontong bumbu, lontong sayur gitu. Untuk lontong sayur biasanya pakai labu siam, tapi karena berhubung labu siamnya lagi mahal banget gitu kan, satunya juga mahal banget, jadinya tuh diganti pakai oyong yang panjang gitu mam, atau apa sih namanya, aku tuh nyebutnya oyong panjang tapi nggak tahu deh mam semua nyebutnya apa. Dan untuk cabai biasanya satu hari itu habis setengah kilo lebih ya mam. Ini bener-bener kerasanya di cabai sih kalau kata mak aku, bener-bener yang mahal banget. Dan belanja yang biasanya habis berapa sekarang habis berapa gitu. Jadi belanjanya tetap tapi harganya naik semua mam. Bingung kan kalau udah kayak gitu. Jadi kayak gini ya mam, semuanya aku bersihin dulu, untuk dicucinya belakangan ya. Ini mau dicuci terus baru disimpan di kulkas, atau disimpan di kulkas dulu, nanti kalau mau dipakai baru dicuciin gitu deh mam. Ini dia primadonanya dari uduk Betawi, si jengkol. Untuk jengkol sih lumayan lagi murah ya, 1 kilonya itu 24 kalau nggak salah. Ini gede-gede banget, pulen-pulen banget, ini tua-tua banget, bener-bener rasanya enak banget ya. Gak kerasa banget Imam, udah di ujung video aja ya. Terima kasih banget buat Mam juga teman-teman yang udah mau nemenin aku sampai di akhir video. Semoga Mam dan teman-teman gak pernah bosen. Semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua. Dan salam kenal juga buat teman-teman yang baru mampir di channel aku. Jangan lupa ya teman-teman yang baru mampir, bantu aku yuk dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa like-nya. Oh iya, ini balik dulu ke video ya Mam. Ini si wortel buat apa sih? Ini buat campuran mie bihunnya gitu. Jadi kalau bihun di uduknya itu pakai kayak wortel terus sayur-sayur gitu mam, biar rasanya tuh jadi lebih enak aja gitu teman-teman. Dan ini hampir selesai semua sih ya. Sampai di sini aja dulu videonya. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.